Ya, menjelaskan latar belakang demokrasi dan dasar-dasar pelaksanaannya. Saya Nur Novianti, saya akan menjelaskan materi lahirnya sistem multipartai. Saya Rizal Ibudin, saya akan menjelaskan sistem multipartai. Saya Wulandari, di sini saya akan menjelaskan Kabinet Juanda. Aku Kakak Amelia, aku akan menjelaskan kondisi ekonomi dan kebijakan masa demokrasi liberal. Aku Siti Zelpa akan menjelaskan materi tentang konsepsi presiden. Aku Denisa akan menjelaskan tentang dekret presiden. Saya Linda, di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Aku Tiara Paramita Sadorusli. Di sini aku akan membahas tentang awal demokrasi terpimpin dan juga akhir dari demokrasi terpimpin. Hey guys, kita kan mau presentasi. Gimana kalau kita bahas dulu? Oke. Itu kita sejarah dulu tentang sistem dan struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin. Kita tuh mau ambil materi tentang menuju demokrasi terpimpin. Menuju demokrasi terpimpin itu kan pasti ada prosesnya. Jadi kita kemarin kita bagi materi dulu kan. Yang pertama itu materinya ada latar belakang demokrasi liberal itu sama Ahmad Saiful Bahri ya. Terus yang kedua lahirnya sistem multipartai sama Benita atau kalian ini. Terus sistem multipartai dijelaskan sama Rizky Aludin. Sistem kabinet Juanda yang bakal dijelasin Wulandari. Kondisi ekonomi demokrasi liberal serta kebijakannya sama Muhammadiyah. Terus konsepsi presiden sama Siti Zelpa. Dekret presiden sama biasa oleh resmi. Sistem demokrasi terpimpin itu bakal dijelasin sama Linda Ahmad Fauzan. Terus yang terakhir itu awal demokrasi terpimpin sama akhir demokrasi terpimpin secara garis besarnya bakal dijelasin sama aku biar orang bisa di sini kan materi pertama itu latar belakang demokrasi liberal yang dijelasin sama Ahmad Saiful Bahri. Coba tuh kalau kalian materi Nah, kan latar belakang demokrasi liberal, latar belakangnya. Demokrasi liberal dalam konteks Indonesia yaitu periode yang berlangsung dari tahun 1950 hingga tahun sekitar 1959. Terus ada poin-poinnya. Yang pertama, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan yang sebelumnya berbentuk menjadi negara serikat. Dan Indonesia kembali menjadi negara kesatuan itu pada tahun 1950. Yang kedua ada UUD sementara. Untuk menggantikan UUD RIS antara lain Republik Indonesia Serikat, Indonesia menetapkan UUD sementara. Yang ketiga, keinginan para tokoh bangsa untuk menjadikan Indonesia lebih maju. Tokoh-tokoh bangsa ini itu ada Soekarno-Hatta dan Muhammad Hatta yang ingin menjadikan Indonesia lebih maju melalui sistem yang lebih modern dan efisien. Terus ada dasar-dasar pelaksanaannya. Demokrasi liberal itu kan terjadi dari tahun 1950 hingga 1959. Dalam masa periode ini awalnya itu dari tanggal 17 Agustus 1950 hingga 5 Juli 1959. Nah, dari periode ini berlangsung ada terbentuknya 7 kabinet yang dipimpin oleh para menteri yang berbeda-beda. Yang pertama ada Kabinet Sudirman, yang ketiga Wilopo, yang keempat ada Kabinet Ali Sastroamidjojo I, yang selanjutnya ada Baharudin Harahap, terus ada Ali Sastroamidjojo yang kedua, yang terakhir ada Kabinet Juanda. Gimana materinya, pada paham semua? paham. Oke. Yunita akan menjelaskan tentang sedikit PNI. Nah, jadi gagasan sidang PPG kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945 dan gagasan ini mengimplementasikan partai tunggal di Indonesia yaitu Partai PNI. Karena gagasan ini munculnya masalah partai politik yang ada di Indonesia sehingga
sehingga memunculkan gagasan sistem multipartai. Saya Riji, saya akan melanjutkan materi yang udah dijelaskan oleh Minta, yaitu sistem multipartai. Terdapat hubungan antara demokrasi liberal dan sistem multipartai. Demokrasi liberal berasaskan kebebasan. Salah satu sarana demokrasi liberal yaitu partai. Demokrasi liberal mendorong banyaknya partai-partai politik dengan beragam ideologi dan tujuan yang berbeda-beda. Sistem multipartai memiliki dasar hukum, yaitu maklumat Presiden nomor 1, yaitu Muhammad Hatta pada tanggal 3 November tahun 1945. Partai ini memiliki dasar hukum, yaitu maklumat Wakil Presiden nomor 1 yang dikeluarkan pada 3 November 1945. Pemerintah rakyat Indonesia menganjurkan pembentukan partai dengan syarat mereka harus ikut serta dalam memperkuat perjuangan rakyat Indonesia. Partai-partai di masa demokrasi liberal. Ada partai besar dan ada partai kecilnya. Ada 4 partai besar, yaitu Partai Nasional Indonesia, yang kedua ada Masyumi, yang ketiga Nahdlatul Ulama, yang keempat Partai Komunis Indonesia. Ada 6 partai kecilnya, yaitu Partai Sosialis Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Buruh, Partai Rakyat Indonesia, Partai Indonesia Raya, dan Partai Kristen Indonesia. Gimana, jelas gak? Nah, sekarang giliran Wulan. Wulan, kamu kabinet Juanda kan? Ya, aku kan ke bagian kabinet Juanda. Nah, di sini aku mau ngejelasin apa itu kabinet Juanda. Kabinet Juanda disebut juga kabinet karya, adalah kabinet pemerintahan Indonesia pimpinan Presiden Soekarno. Kabinet ini diumumin pada tanggal 8 April 1957 dan bertugas sejak 9 April 1957 hingga 6 Juli 1959. Nah, sebelum diangkat menjadi kabinet Juanda, ada proses pengangkatan kabinet Juanda. Pembentukan kabinet Juanda ini terjadi usai berakhirnya masa kepemimpinan kabinet Ali Sastro Amijoyo II pada tanggal 14 Maret 1957. Hal ini terjadi dikarenakan adanya krisis ekonomi, politik, serta terjadi beberapa pemberontakan. Nah, kabinet Juanda juga memiliki beberapa program. Yang pertama itu ada pembentukan Dewan Nasional, terus menormalisasikan keadaan Republik Indonesia, mempercepat pelaksanaan pembatalan konferensi meja bundar, dan pembebasan wilayah Irian Barat, serta mempercepat proses pembangunan. Nah, kabinet Juanda juga memiliki beberapa pencapaian. Yang pertama itu terlaksananya atau terbentuknya Dewan Nasional, terus membuat dekret Juanda, lalu memberantas pemberontakan PRRI dan melaksanakan musyawarah nasional atau lebih dikenal dengan MUNAS. Berakhirnya masa kabinet Juanda ini terjadi peristiwa Cikini pada tanggal 30 November 1957, dan dikarenakan itu Presiden Soekarno akhirnya membuat dekret presiden. Nah, udah segitu aja yang bisa aku sampaikan. Kalian paham kan? Paham. Sekarang giliran aku ngejelasin ekonomi pada masa demokrasi liberal. Pada masa demokrasi ini, gimana ya? Apa sih? Ekonomi Indonesia itu nggak stabil, banyak banget tantangan pemerintahan itu. Apalagi kan waktu awal merdeka tuh Belanda juga belum mengakui kedaulatan Indonesia. Sampai akhirnya tuh tanggal 27 Desember tahun 1959 Belanda tuh mengakui kedaulatan Indonesia, tapi itu pun bersyarat sesuai dengan hasil konferensi meja bundar kalau nggak salah. Hasil konferensi meja bundar itu Indonesia harus bayar hutang ke luar negeri maupun ke dalam negeri. Ke luar negeri itu sebesar 1,5 triliun kalau nggak salah, terus ke dalam negeri itu sebesar 2,8 triliun. Defisit yang harus dikeluarkan pemerintah pada masa itu sekitar 5,1 miliar. Terus ada juga kendala-kendala lain kayak pemberontakan di setiap daerah, itu kan nambah banget biaya tuh. Terus kerugian belum lagi gedung-gedung kayak gitu kan. Terus
Terus ada sampai akhirnya pemerintah tuh ngeluarin kebijakan Gunting Syafruddin ya. Syafruddin. Nah, Syafruddin. Ya. Gunting Syafruddin ini itu adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan, gunanya itu buat mengurangi inflasi, terus buat mengurangi jumlah uang Jepang yang beredar di masa itu. Cara pelaksanaannya itu menggunting uang 100.000 misalkan. Nah, itu tuh dibagi dua jadi 50-50. Nih, ada bagian-bagiannya. Bagian uang yang ada gambar Gatot Kacanya itu sebagai alat pembajaran atau yang sah gitu buat transaksi. Terus yang ini buat obligasi atau pinjaman nasional. Jadi semacam pajak lah kayak gitu. Udah sih itu aja. Oh gitu ya. Baru Iya. tahu sih aku. Yang lain gimana? Paham nggak? Oke, makasih. Oke, jadi aku Siti Zelpa mau melanjutin dari materi kita. Dan aku ini mau membahas tentang konsepsi presiden. Dalam suasana politik yang memburuk dan ketidakstabilan pemerintahan, Presiden Soekarno melontarkan suatu gagasan untuk memperbaiki kondisi tersebut. Dan pada tanggal 21 Februari 1959, di hadapan para pemimpin partai dan tokoh masyarakat di Istana Merdeka, Presiden Soekarno mengemukakan konsepsinya yang dikenal sebagai konsepsi Presiden Soekarno. Dan konsepsi presiden ini berisi tentang sistem demokrasi parlementer. Ala ibaratnya tidak sesuai dengan kepribadian Indonesia. Oleh karena itu, demokrasi ini harus diganti sebagai sistem demokrasi terpimpin. Nah, untuk pelaksanaan demokrasi terpimpin ini perlu dibentuk suatu gotong royong yang anggotanya terdiri dari semua partai dan organisasinya yang terdiri dari PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Nah, dan pembentukan dewan ini bertugas untuk mengirimkan suatu kabinet yang maju. Udah, terima kasih. Gimana penjelasan yang tadi saya sudah dijelaskan? Apakah sudah paham? Nah, kan konsepsi presiden ini tuh berakhirnya demokrasi liberal. Nah, kita langsung masuk nih ke demokrasi terpimpin. Awalnya itu di munculnya dekret presiden yang bakal dijelaskan oleh Denis. Oke, jadi di sini aku mau ngejelasin tentang dekret presiden tanggal 5 Juli 1959. Dekret ini adalah sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh Presiden Soekarno untuk mengembalikan Indonesia ke Undang-Undang Dasar 1945. Setelah berlakunya konstitusi sementara yang dipakai sejak Indonesia menjadi negara serikat pada tahun 1949, dekret ini dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959 karena adanya ketidakstabilan politik dan ekonomi di bawah sistem parlementer. Isi utama dari dekret 5 Juli ini adalah yang pertama, pembubaran konstituante, yang kedua, pengembalian Undang-Undang Dasar, yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS. Terima kasih. Nah, sekarang giliran Kode nih, gimana Kode? Ya, orang Malindan Kode. Di sini saya akan menjelaskan tentang demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin merupakan suatu periode dalam sejarah Indonesia yang berlangsung pada 1959 sampai 1956. Dalam sistem demokrasi dominan, seluruh keputusan dan arahan berpusat kepada kepala negara yaitu Bapak Soekarno. Ciri-cirinya: 1. Kekuasaan presiden semakin dominan dan keterbatasan partai politik. Peran militer kepada pemerintahan sipil semakin kuat. Tujuan politik diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin adalah untuk menstabilkan politik demokrasi yang ada di Indonesia. Makasih. Terima kasih.
Oke, makasih Linda udah ngejelasin sistem demokrasi terpimpinnya. Kan demokrasi terpimpin tuh berpusat pada presiden, sistem pemerintahannya. Kenapa sih jadi demokrasi terpimpin? Demokrasi terpimpin tuh mulainya pada tanggal 5 Juli 1959 dari awal munculnya dekret 5 Juli pada saat itu. Itu tuh muncul karena konstituante gagal dalam menggantikan Undang-Undang Dasar, sementara pada saat itu menjadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selain itu tuh ada gerakan separatisme yang ada di daerah Indonesia yang membuat Presiden Soekarno ini mengeluarkan dekret tersebut. Terus ada juga kabinet, pergantian kabinet, sehingga adanya kebijakan yang membuat sistem politik dan ekonomi pada masa itu tuh tidak stabil. Terus pada akhirnya demokrasi terpimpin ini berakhir pada tanggal 11 Maret 1966. Hal ini tuh beriringan dengan berhentinya Presiden Soekarno yang menjabat sebagai kepala negara. Nah, itu tuh tanggal 11 Maret ya, itu tuh karena ada dua penyebab. Yang pertama itu karena adanya penyimpangan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di situ tuh ada PKI, Partai Komunis Indonesia, yang sedang berkolaborasi dengan golongan borjuis. Itu tuh mereka ingin meringankan masalah ekonomi yang ada di Indonesia, tapi hal tersebut gagal. Akhirnya menimbulkan banyak masalah yang ada di sistem politik dan ekonomi di Indonesia. Nah, terus terakhir tuh penyebabnya ada munculnya gerakan 30 SPKI. Itu tuh yang membuat demokrasi terpimpin pada masa itu tuh tidak berjalan sesuai dengan rencana Presiden Soekarno inginkan. Nah, karena hal tersebut, Presiden Soekarno tuh meluncurkan surat perintah 11 Maret atau kita sering dengar tuh Super Semar kepada Pak Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai jenderal. Nah, hal itu dijadikan sebagai akhir dari sistem demokrasi terpimpin, dijadikan menjadi masa Orde Baru, yaitu di bawah pemerintahan Pak Soeharto, presiden kedua kita. Mungkin cukup sekian aja sih dari aku tentang demokrasi terpimpin. Gimana, paham nggak? Paham. Oke, sip. Oke, kita hari Senin bisa presentasi, oke? Siap. Siap. Senin libur. Sini libur.